Oke, Ibu menanggapi permasalahan yang sedang dihadapi oleh Baim mengenai dia mau menceraikan istrinya, tapi dengan dalil bahwa istrinya melakukan perselingkuhan. Itu seperti apa sih, Bu, psikologis dari istrinya sendiri? Padahal kan dia masih status suami istri. Jelas dari istri juga merasa tidak enak. Kenapa sampai terbuka seperti itu? Tapi ada apa di antara mereka? Ada dendam apa di samping ini? Jadi kelihatannya bukan hal yang biasa, bukan perselingkuhan biasa. Jadi akhirnya membak dendam dari suami, dan dendam itu karena keselnya maka dilontarkan secara terbuka. Dan jelas bagi istrinya suatu pukulan tersendiri. Tapi perlu nggak sih, Bu, itu loh, sekalipun berat permasalahannya? Sekarang perlu tidaknya itu kan yang menentukan siapa. Bagi dirinya perlu, bagi Baim mungkin perlu karena kekesalan yang dirasakan. Jadi karena kesal dia perlu melampiaskan kekesalannya. Itu kan keperluan bagi dirinya. Tapi jelas untuk anak-anaknya tergantung anaknya usia berapa. Kalau anaknya sudah sekolah, maka cukup sering bisa ya kawan-kawannya selain memberitahukan juga membuli. Anaknya sih masih kecil gitu loh. Kalau masih kecil mungkin pengaruhnya tidak terlalu besar pada saat ini, tapi pengaruhnya lebih ke arah pertengkaran yang terjadi antara bapak dan ibunya. Oke, Bu. Kalau boleh tahu dampak psikologisnya ke anak itu bisa nggak sih, Bu? Karena kan di saat kemarin hari ulang tahun anak, sang istri ini tidak dikasih tahu oleh Baim. Gimana sih, ada dampak psikologisnya nggak tuh buat anak yang biasa didampingi oleh ibunya? Jelas bagi anak itu juga rasa terpukul kan. Dia kan anak itu senangnya ada bapak dan ibunya. Tapi tiba-tiba hanya satu, bapak atau ibunya. Jelas itu merupakan suatu perasaan yang berbeda bagi anak itu. Sedangkan kita tahu kalau orang tua kita bercerai atau pisah itu dampak psikologisnya sangat besar itu terhadap anak, Bu, ya, tumbuh kembang anak itu. Ya. Nah, menurut Ibu itu gimana sih caranya supaya kalau mereka berpisah ini secara baik-baik atau apalah hubungan tetap? Jadi sebetulnya kalau berpisah itu antara bapak dan ibunya kan. Jadi anak-anaknya jangan terlalu dilibatkan. Antara lain misalnya anak itu bisa tetap mendekati ibunya dan mendekati bapaknya. Jadi jangan dipisah secara sepenuhnya. Kalaupun terjadi pertengkaran besar, berikan waktu untuk anak itu bersama dengan ibunya dan bersama dengan bapaknya, dan jangan memberikan hal-hal negatif. Jangan misalnya bapaknya gitu ya, membuat agar bermusuhan dengan ibunya. Jangan juga dari ibunya membuat agar bapaknya bermusuhan. Oke. Artinya dari permasalahan ini lebih baik-baik aja lah ya dengan anak-anak. Sebetulnya untuk baik-baik itu sulit ya. Kalau sudah betul-betul ya sakit hati kan nggak bisa baik-baik. Dan kalaupun dibiarkan, mereka akan bertengkar terus. Yang paling baik kalau mereka bisa memaafkan. Tapi apakah bisa? Tapi kalau dalam keadaan bertengkar mereka tetap tidak bercerai, maka akibatnya juga negatif. Karena mereka akan berkelahi di depan anak-anaknya. Artinya sah-sah aja nggak sih jika Baim melontarkan hal ini gitu? Ya sebetulnya sah atau tidak kan itu hak masing-masing. Jadi jangan dipersoalkan sah atau tidaknya, tapi wajar atau tidaknya. Karena ini kan pelampiasan emosi. Bagaimana kalau seseorang emosi kemudian dilampiaskan, itu boleh atau tidak? Tapi wajar nggak? Tergantung pada situasinya. Jadi sebetulnya tidak wajar untuk berbicara secara terbuka. Tapi kalau memang, tapi tidak melanggar hukum juga kan. Jadi kalau memang sudah sangat kesal, itu dilakukan untuk melampiaskan emosinya.
Artinya psikologis Baim bermain dong di sini ya. Ya, semacam balas dendam lah. Menurut Ibu, langkah-langkah apa sih yang harus dilakukan oleh mungkin oleh Baim atau istrinya untuk supaya bisa menjaga komunikasi demi anak? Karena mereka harus betul-betul mengizinkan anak-anak untuk dekat dengan ibunya dan dekat dengan bapaknya. Tapi biasanya kalau permusuhan begitu malah dijauhkan. Bapaknya akan berusaha untuk menjauhkan anak dari ibunya, dan ibunya juga berusaha untuk menjauhkan anak itu dari bapaknya. Itu yang umum terjadi. Tapi yang terbaik adalah jangan dijauhkan demi untuk konflik yang terjadi dalam diri anak itu, dalam jiwa anak itu, yang akan mempengaruhi perkembangan jiwa mereka di kemudian hari. Tapi Bu, kan zaman sekarang ini banyak ya pasangan yang bercerai. Tapi terkadang ada anak-anak yang tidak mempermasalahkan gitu. Mereka fine-fine aja, itu gimana sih Bu? Beda mungkin dengan zaman dulu, anak yang jadinya broken home. Tapi kalau sekarang kok justru kayaknya biasa gitu Bu. Apakah biasa itu dalam arti kata bahwa mereka ya, karena sering kali mendengar seperti kita juga dulu kalau bercerai, wah bercerai. Kalau sekarang ya sudah bercerai. Tapi apakah ada pengaruhnya, itu soal lain. Jadi bisa juga kita lihat misalnya orang dibunuh. Dulu kita kok keterlaluan sampai ada pembunuhan. Kalau sekarang ada pembunuhan loh. Jadi sekedar cerita biasa, tapi bukan tidak terpengaruh. Itu justru merupakan suatu tanda bahwa keadaan jiwa masyarakat tidak baik-baik saja. Oke. Terima kasih Bu.